Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid darain min al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Futuhul Ghaib karya dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Al-maqalatus saniyatu, maqalah yang kedua. Qala telah berkata siapa Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ittabi'u, ikutlah siapa kalian. Wa la tabtadi'u, dan janganlah bid'ah siapa kalian. Wa ati'u, dan taatlah siapa kalian. Wa la tamarraku, dan janganlah membangkang siapa kalian. Wala tamarraku, dan janganlah membangkang siapa kalian. Wa wahidu, dan bertauhidlah siapa kalian. Wa wahidu, dan bertauhidlah siapa kalian. Wala tusyriku, dan janganlah bersyirik siapa kalian. Wala tusyriku, dan janganlah syirik siapa kalian. Wa nazzihu, dan sucikanlah siapa kalian. Wa nazzihu, dan sucikanlah siapa kalian. Al-haqqa, pada Allah. Al-haqqa, pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la tattahimu, dan janganlah menuduh siapa kalian. Wa la tattahimu, dan janganlah menuduh siapa kalian. Wa saddiqu, dan jujurlah dan benarkanlah. Wa saddiqu, dan benarkanlah siapa kalian. Wasaddiqu, dan benarkanlah siapa kalian. Wala tasku, dan janganlah ragu siapa kalian. Sebagian dari yang disampaikan oleh Tuan Syekh, ikutlah, jangan berbuat bid'ah. Ikut itu agama, cara beragama yang paling mudah. Ikut ijtima, istima, ittiba. Kumpul, dengar, ikut saja. Ittabi'u, kamu ikut saja. Wattabi sabila man anaba ilaiya. Ikutlah jalannya orang yang sudah kembali kepadaku. Ikutnya kemana? Ikutnya kepada siapa? Ikut kepada jalannya orang yang sudah berhasil kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu bukan orang yang sudah meninggal. Ikut kepada orang yang sudah kembali kepada Allah, maksudnya bukan ikut kepada orang yang sudah meninggal, bukan. Ikut jalannya orang yang sudah kembali kepada Allah, orang yang masih ada di dunia, tapi dirinya sudah kembali kepada Allah. Ikutnya kepada orang ini. Jangan ikut kepada orang yang belum balik, yang belum kembali kepada Allah. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtad. Ikutlah kepada orang yang tidak minta upah, dan juga orang-orang itu tidak mendapatkan hidayah. Jadi kata Tuan Syekh, ikutlah, jangan bid'ah. Bid'ah itu artinya mengada-ngada, membikin sesuatu yang belum ada, berinovasi. Itu namanya bid'ah. Ikut itu kalau sholat subuhnya 2 rakaat, ya 2 rakaat. Jangan mentang-mentang udah insaf 4 rakaat. Orang-orang mah 2 rakaat, sekarang mah 4 rakaat saya. Itu namanya bid'ah. Jadi bid'ah itu mengada-ngada, membikin sesuatu yang bukan aturannya, yang di luar dari aturannya. Kalau dalam ajaran kita misalnya, ajaran kita ini sholatnya begini,
kemudian zikirnya seperti ini, ya sudah ikut saja, jangan divariasiin gitu. Misalnya Fatihahnya, nanti Fatihahnya saya tambahin, Fatihahnya kepada orang tua saya, namanya saya sebutin ini, kemudian Fatihahnya kepada guru-guru saya yang lain. Nggak usah itu namanya bid'ah itu. Kenapa? Karena aturannya sudah ada, bahasanya sudah ada. Jadi ittabi'u, ikutlah, jangan berbuat bid'ah. Nah, bid'ah itu dalam bahasa kita, dalam agama itu ada dua. Ada bid'ah terhadap ibadah yang mahdoh, ada bid'ah terhadap ibadah yang goiru mahdoh. Bid'ah yang terhadap ibadah mahdoh itu namanya dolalah, sesat. Ibadah mahdoh apa? Sholat 5 waktu, terus kemudian puasa, haji, zakat, itu namanya ibadah mahdoh. Jangan puasa Ramadan di bulan Zulhijjah, nggak boleh itu. Jangan haji, tawaf, kalau kagak dibuka-buka nih Mekah, udah gimana kita tawaf di Pondok Gede aja gimana sekarang gitu. Kita tawaf di Pondok Gede itu namanya bid'ah. Kenapa? Karena itu terkait dengan ibadah mahdoh. Kalau ibadah yang terkait dengan ibadah ghairu mahdoh, yang aturannya memang tidak ada, ya silakan saja. Itu bukan dolalah, itu tidak sesat. Apa contohnya? Dulu Nabi kalau ke Mekah pakainya kendaraannya onta kuda. Sekarang kita pakai apa kesananya? Pesawat. Bid'ah nggak itu? Bid'ah. Dulu mah Nabi kalau lagi di masjidnya nggak ada itu pakai tikar, pakai karpet, nggak pakai itu dia. Sekarang kita sholatnya pakai itu namanya bid'ah. Bid'ahnya tapi yang ghairu mahdoh. Sholat taraweh berjamaah itu juga bid'ah, karena Nabi nggak pernah sholat jamaah, nganjurin sholat jamaah taraweh bersama-sama, itu ada, itu namanya juga bid'ah. Malam takbiran kita takbiran keliling, itu namanya bid'ah. Tapi ghairu mahdoh, yang bukan urusannya yang mahdoh tadi tuh. Kalau yang ghairu mahdoh ya boleh aja. Kalau bid'ah itu dianggap semua yang tidak dilakukan oleh Nabi adalah bid'ah, tanpa ada batasannya, tanpa ada domainnya, tanpa ada ukurannya, ya rusak semua kita ini. Ya Nabi apa pernah sholat pakai celana? Kan nggak pakai celana, pakai sarung. Ya kan nggak. Sekarang ada sholatnya pakai celana, levis lagi. Itu namanya bid'ah. Pakai kopiah kupluk. Pernah Nabi pakai kupluk, pakai hitam-hitam kupluk kayak begini nih? Kan nggak pernah. Kita sholat pakai kupluk, itu namanya bid'ah. Sama seperti hadis man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai satu kaum, maka dia sama dengan orang itu. Kalau hadis ini dianggap tidak ada batasannya, dianggap tidak ada domainnya, pokoknya semua yang menyerupai satu kaum dia termasuk aja, ya rusak semua kita. Zaman Nabi ada kacamata nggak? Kita pakai kacamata ukurannya siapa? Kacamata hitam misalnya. Apa pernah Nabi lagi jalan di padang pasir pakai kacamata hitam? Terus kita pakai kacamata hitam ikut siapa emang? Ikut Nabi apa ikut orang Barat? Orang Barat itu orang Muslim, orang non Muslim. Kebanyakan orang non. Berarti Anda pakai kacamata hitam ngikut orang. Berarti Anda non Muslim kan gitu. Anda pakai celana levis. Levis itu Arab apa Barat? Itu Barat itu Islam atau Muslim. Nah Anda sekarang pakai levis, berarti Anda termasuk golongannya orang-orang kafir Barat. Kan jadi rusak. Kalau man tasabbaha biqaumin tidak ada batasannya. Man tasabbaha biqaumin itu ada batasannya, ada domainnya. Tidak semua yang menyerupai satu kaum maka dia menjadi orang seperti itu. Ada batasannya, ada domainnya. Sama kayak bid'ah. Bid'ah juga begitu. Bid'ah itu ada domainnya. Jangan tidak ada domainnya, jangan tidak ada batasannya. Itu bid'ah semua ini. Melakukan sesuatu banyak bid'ahnya. Nah, jadi yang bid'ah wa kullu dolalatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah itu maksudnya semua yang bid'ah itu dolalah, bid'ah yang bid'ah yang mahdhah. Lalu kata Tuan Syekh, taatlah, jangan membangkang. Kita ini udah disuruh sama Allah, udah taat aja, jangan membangkang. Maka Allah sampaikan dalam hadis qudsi, abdi ati'ni, wahai hambaku, ati'ni, taatlah kepadaku. Taat, disuruh sholat ya sholat, disuruh zikir ya zikir, disuruh puasa ya puasa, udah taat saja. Ikut, taat itu namanya ikut perintah, itu namanya taat. Jangan membangkang.
Kata Allah, kalau kamu taat kepadaku, hambaku, taatlah kepadaku, takun robbanian, maka kamu akan jadi punya sifat robbanian, punya sifat ketuhanan. Apa itu sifat robbanian? Taqullu li syai'in kun, ketika kamu mengatakan kepada sesuatu kun jadilah, fayakun, maka akan jadi. Orang yang taat kepada Allah, mulutnya manjur, mulutnya tajam. Kalau dia ngomong sesuatu jadi, maka akan jadi. Itu namanya orang yang taat kepada Allah. Ikut saja sudah, ikut taat kepada Allah, jangan membangkang. Tauhidlah kamu, mengesakanlah kamu, jangan kamu memusyrikan. Maka kemudian zikir kita selama ini adalah la ilaha illallah. Itu afdal zikri. Kenapa? Karena zikir ini mentauhidkan, tidak mensyirikan. Sucikanlah Allah, jangan nuduh-nuduh Allah. Apa ada orang yang nuduh-nuduh Allah? Ya adalah orang-orang yang nuduh Allah itu. Apa nuduh-nuduh Allah itu? Ya nuduh-nuduh Allah itu dianggap saya udah doa, tapi kok kemudian gak dikabul-kabulin, akhirnya nuduh, wah Allah ingkar janji nih. Gitu ya. Terus saya udah melakukan begini, kemudian Allah ini gak adil, saya sering sholat rezekinya kayak begini. Itu teman gua kagak sholat rezekinya banyak banget, ini gak adil nih Tuhan ini. Itu namanya nuduhin Allah. Benarkanlah Allah, jangan ragu. Benarin apa ya? Benarin Allah, membenarkan dari Rasulnya Allah. Terhadap apa? Terhadap apa yang Allah janjikan, terhadap apa yang Allah ancam, terhadap apa yang Allah kisahkan. Benarin semuanya, ditasdik semua, dibenarkan semua, jangan diragu. Kalau Allah mengatakan sudah, innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah yang maha memberikan rezeki, sodik itu, tasdik itu, benarin. Oh ya sudah, berarti memang Allah satu-satunya yang memberikan rezeki. Jangan diraguin sudah ini, jangan diraguin, yakinin itu, benarkan itu. Tadi Allah berfirman, taatlah kamu kepadaku, aku akan jadikan kamu robbani. Ya sudah, ditasdik saja, taat saja. Nanti ketika sudah taat kita, maka kemudian mulut kita mengatakan kun, menjadi fayakun. Wasbiru, kemudian kata Tuan Syekh, ini masalah makalah kedua ini masih makalah tentang tawasau bil haq, berwasiat. Wasbiru, dan sabarlah siapa kalian, wala tajzi'u, dan janganlah cemas siapa kalian. Wala tajzi'u, dan janganlah cemas siapa kalian. Wasbutu, dan teguhlah. Wasbutu, dan teguhlah siapa kalian. Wala tanfiru, dan janganlah lari siapa kalian. Was'alu, dan mohonlah siapa kalian. Wala tas'amu, dan janganlah bosan siapa kalian. Wala tas'amu, dan janganlah bosan siapa kalian. Wantaziru, dan menantilah siapa kalian. Wantaziru, dan menantilah siapa kalian. Watarokobu, dan mengamat-amatilah. Watarokobu, dan mengamat-amatilah siapa kalian. Walatai asu, dan janganlah putus asa siapa kalian. Walatai asu, dan janganlah putus asa siapa kalian. Watuwahu, dan bersaudaralah siapa kalian. Watuwahu, dan bersaudaralah siapa kalian. Wala tu'adu, dan janganlah bermusuhan siapa kalian. Wala tu'adu, dan janganlah bermusuhan siapa kalian. Wajtami'u, dan kumpullah siapa kalian. Alat ta'ati, atas ketaatan. Alat ta'ati, atas ketaatan. Wala tatafarroku, dan janganlah bercerai-berai siapa kalian. Wala tatafarroku, dan janganlah bercerai-berai siapa kalian. Sabarlah, jangan cemas. Kata Nabi, ad-dinu nisfani, agama itu ada dua jenisnya, ada dua macamnya, as-sabru was-sukru. Jadi agama kalau dibelah cuma ada dua, sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Kalau lagi dapat nikmat, ya sabar, ya syukur. Kalau lagi dapat sesuatu musibah, ujian, ya sabar, ya syukur. Dua ini saja. Kata Nabi ini, ad-dinu nisfani, agama cuma dua macam. Dia sabar, dia syukur.
Kalau dia sabar doang nggak ada syukurnya, belum genap agamanya. Kalau dia syukur saja tidak ada sabarnya juga tidak. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah ma'a itu artinya bersama, ma'iyah, bersama. Orang yang sabar itu dia bersama dengan Allah. Bersama sama Allah itu tinggi apa rendah derajatnya? Tinggi. Makanya orang yang sabar itu tinggi derajatnya karena dia ma'a. Tapi kata Nabi, syaratnya sabar itu inda sodamatil ula. Sabar itu harus pada pukulan pertama. Itu namanya sabar. Pukulan pertama itu apa? Anda lagi jalan kesandung, langsung ada sabar itu. Ingat kepada Allah sabar. Itu namanya sabar. Tapi kalau kemudian Anda kesandung, Anda marah-marah dulu, capek marah, lalu kemudian udah sabar, gue sabar. Bukan itu mah. Sabar. Anda dikatain sama orang, marah-marah dulu, balas dulu. Kemudian orang itu enggak juga, oh udah sabar. Udah marah-marah dulu baru sabar. Itu enggak. As-sabru inda sodamatil ula. Sabar itu pada pukulan pertama. Jangan cemas. Katanya Syekh Abdul Qadir, sabarlah sudah, jangan cemas. Kalau orang itu enggak sabar pasti cemas. Orang sabar itu nggak bakalan cemas. Orang sabar nggak bakalan cemas. Tapi orang nggak sabar meskipun suruh nunggu nih 5 menit, kita nungguin istri nih, padahal dandannya cuma 5 menit, nggak sabar kita cemas banget. Lama banget sini dandannya, ini lama banget kan gitu. Seringan laki-laki begini kan. Seringan kita kayak begini nungguin istri, padahal mah istrinya dandannya cuma 5 menit kagak nyampe kali. Belanja ke pasar karena kita nggak sabar, cemas sudah itu. Padahal apa yang kita uber-uber gitu ya, nggak cemas. Kenapa? Karena nggak ada sabar. Orang sabar nggak bakalan cemas. Orang yang nggak sabar pasti cemas. Teguhlah. Jangan lari dari masalah. Jangan kabur dari masalah. Kalau kata ulama-ulama itu, kamu menderitalah sampai kamu kemudian menemukan kenikmatan dalam penderitaanmu itu. Jangan lari. Sebab ketika kamu menderita, kamu lari, maka kamu akan semakin menderita nanti. Teguhlah, manteplah, jangan kabur, jangan lari. Udah dicontohin kok di Quran. Nabi Yunus alaihissalam gak teguh dia, kabur, udah frustasi dia kabur. Apa yang terjadi itu? Dimakan oleh La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Karena enggak teguh, dicontohin, enggak tanggung-tanggung. Dicontohinnya di Quran, nyontohinnya Nabi lagi, Nabiullah Yunus alaihissalam. Enggak teguh. Anda berdakwah di rumah, Anda mengajarkan sesuatu di rumah, lalu kemudian Anda dileceh-lecehin, lalu kemudian Anda dihina-hina, lalu kemudian Anda dimaki-maki, lalu kemudian Anda disindir-sindir. Ya udah teguh saja, teguh. Jangan lari. Gue dihinain sama di sini, gue kabur aja. Nanti Anda kabur ke tempat yang baru, lalu kemudian Anda dihina-hina lagi, kabur lagi. Mana Anda? Sudah, teguhlah, jangan lari dari masalah, jangan lari dari apa, mantaplah, teguhlah. Mintalah jangan bosen. Minta sama Allah itu jangan bosen. Saya udah seminggu, udah 2 minggu, udah sebulan kagak dikabul-kabulin juga, udah bosen lah. Zikir biasanya sehari itu 1000 kali tiap malam, akhirnya bosen lah, kagak ada apa-apanya nih, bosen lah gitu ya. Mintalah jangan bosen. Kata Nabi begini, la yazalu yustajabul abdu malam yad'u bi ismin. Orang itu pasti akan dikabulkan doanya, hamba itu pasti akan dikabulkan doanya selama yang pertama dia tidak berdoa bismin, berdoa untuk sesuatu yang dosa. Yang kedua, au qati'ati rahmin, atau memutus tali silaturahim. Malam yastajil, selama dia tidak istijal, buru-buru. Nabi ditanya, ya Rasulullah, mal istijal, apa itu istijal? Apa itu buru-buru? Apa buru-buru itu maksudnya ya Rasul? Qala fayaqulu, orang itu berkata, manusia berkata, faqad da'autu falam ara yastajibuli. Aku sudah berdoa, tapi aku belum melihat Allah ngabulinku. Fayastahsiru inda zalik. Kemudian dia nyesel terhadap itu. Nyesal, gue doa capek-capek, gue puasa mutih lagi nih, udah lama banget zikir dan semacam, terus kemudian gak dikabulin juga. Nyesal dia inda zalik wa yada'ud doa. Kemudian dia meninggalkan
doa. Ini penyakit. Makanya kata Nabi, malam yasta'jil, orang pasti akan dikabulin doanya, orang pasti akan dikabulin hajatnya, malam yasta'jil, selama dia tidak buru-buru. Nah, buru-buru itu seberapa? Apakah sebulan itu dianggap sudah buru-buru? Apakah kita udah menanti 2 tahun itu buru-buru? Nggak ada. Buru-buru itu tidak ada ukurannya. Belum tentu 4, saya kan udah nunggu 4 tahun nih, masa 4 tahun udah nggak buru-buru juga namanya? Enggak. Tidak ada ukurannya buru-buru itu. Mau 1 tahun, mau 2 tahun, 3 tahun, berhenti karena mengatakan bahwa saya udah beribadah, enggak juga. Maka kemudian kita berhenti, itu namanya istijal. Terlalu buru-buru. Jangan bersaudara lah, jangan kamu bermusuhan. Ini ayatnya banyak banget. Ini banyak ayatnya, ini hadisnya juga banyak. Kita ini jangan bermusuhan, bersaudaralah, kumpullah kalian kepada ketaatan, jangan bercerai-berai. Makanya di kita selalu setiap sebelum Al-Fatihah itu mesti dikatakan wa'tasimu bihablillah. Al-Fatihah kan gitu. Berteguhlah, berpeganglah kalian semua bihablillah, dengan talinya Allah. Biar apa? Biar tidak bermusuhan. Jadi gitu, ini yang dikatakan oleh, janganlah kamu mintalah, jangan bosan, nunggulah, amatilah, jangan kamu putus asa. Kan dulu pernah disampaikan oleh Ibnu Athaillah, la yakun ta'khuru amadil atomal ilhafid du'a mujiban liyasika. Janganlah tertundanya pertolongan Allah kepadamu, padahal kamu itu sudah sungguh-sungguh berdoa, liyasika, membuat kamu putus asa. Padahal saya udah sungguh-sungguh berdoa, tapi kemudian belum juga dikabulkan. Jangan itu membuat kamu putus asa. Kata Ibnu Athaillah kan gini dalam hikam yang dulu pernah dibahas, fahuwa domina lakal ijabah fima yahtaru laka la fima tahtaru li nafsik. Karena Allah sudah menanggung kamu, Allah sudah menjamin kamu untuk diijabahi, tapi pada sesuatu yang Allah pilihkan kepadamu, bukan sesuatu yang engkau pilihin untuk dirimu. Kita pengennya Samsung Fold yang bisa ngelipet tuh, itu pilihan kita. Tapi kata Allah, ketinggian, nanti ente sombong pakai itu, nanti ente kemana-mana jadi sombong. Nanti kalau sombong jadi kemana-mana jadi bahaya. Anda udah Samsung aja yang biasa, yang 1 juta, atau Infinix, Oppo, udah itu aja. Itu pilihan Allah, bukan pilihanmu. Kalau nanti pilihan kita itu, nanti kamu akan jadi sombong. Kamu sombong nanti nih, pengennya kendaraannya ini. Ntar dulu, kamu nanti sombong. Kalau kamu naik kendaraan ini, kamu akan merasa bangga, sombong. Jadi kemana-mana kamu akan pamer. Maka kamu akan menjadi orang yang sombong terus tiap saat. Dan saya tidak mau engkau menjadi orang yang sombong. Apa mungkin kita melakukan seperti itu? Kan mungkin banget. Kita pengen banget, saya pengen banget mobil apa nih, terbaru, Alphard terbaru. Kemudian dikabulin, maka setiap kali naik mobil Alphard sombong kita muncul. Maka kemudian itulah kemudian membuat kita kemana-mana menjadi sombong. Allah sayang sama kita, janganlah ini sombong. Nanti udah yang biasa aja, apa ya, bio apa namanya, Ayla aja nggak apa-apa, Ayla Avanza istilah gitu. Biar kamu nggak sombong. Jadi persoalannya apa? Di sesuatu yang Allah pilihkan kepadamu, bukan yang kamu pilihkan untuk dirimu. Fil waqtil lazi yurid, la fil waqtil lazi turid. Di waktu yang Allah kehendaki, bukan di waktu yang kamu kehendak. Pengennya kita minggu depan udah jebol nih urusan. Tapi kata Allah, entar, belum waktunya, nanti saja. Gitu ya. Kenapa? Karena itu. Nah, bagaimana kita membangun itu? Tidak ada lain bangunannya kecuali husnuzon, yakin bahwa semuanya dipilihkan oleh Allah, semuanya sudah ditentukan oleh Allah, semuanya untuk kebaikan kita dari Allah. Jadi tentu keyakinannya Allah itu sudah, keyakinannya adalah kepada Allah. Sebab kalau nggak seperti ini, sudah putus asa saja, sudah pasti putus asa kita, sudah pasti putus asa. Terus kata Tuhan Syekh, watahabu wala tatabagodu, watahabu dan saling cintalah kalian, wala tatabagodu dan jangan saling musuhan, jangan saling benci, wala tabagodu dan janganlah saling benci kalian, watutohiru dan bersucilah,
Sucikanlah kalian aniz zunubi dari dosa, aniz zunubi dari dosa, wabiha dan dengan zunub, wabiha dan dengan zunub, la tadnisu janganlah mengotori siapa kalian, la tadnisu janganlah mengotori siapa kalian, wala tatalattohu dan janganlah menodai siapa kalian, wala tatalattohu dan janganlah menodai siapa kalian, wa bi taati rabbikum dan dengan taat kepada Tuhan kalian, wa bi taati rabbikum dan dengan taat kepada Tuhan kalian, fatazayyanu maka berhiaslah siapa kalian, fatazayyanu maka berhiaslah siapa kalian, wa an babi maulakum dan dari pintu Tuhan kalian, wa an babi maulakum dan dari pintu Tuhan kalian, fala tabrohu maka janganlah bergeser, fala tabrohu maka janganlah bergeser siapa kalian, wa anil ikbali dan dari menerima menghadap, wa anil ikbali dan dari menghadap alaihi atas Allah, fala tatawallau maka janganlah berpaling siapa kalian, fala tatawallau maka janganlah berpaling siapa kalian, wa bitaubati dan dengan taubat, wa bitaubati dan dengan taubat, fala tusawwifu maka janganlah menunda siapa kalian. Kamu saling cintalah, jangan saling benci. Satu dari 7 golongan, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Salah satunya adalah rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa. 2 orang yang saling cinta, saling cintanya karena Allah, kumpul karena Allah, dia kumpul karena Allah, dia bersama karena Allah, wa tafarraqa dan dia berpisah juga karena Allah. 2 orang yang bersahabat, Anda punya kawan, kemudian Anda bersahabat dengan kawan itu karena Allah, maka Anda akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Anda kumpul dengan teman Anda karena Allah, bukan karena yang lain. Berpisah karena Allah, bukan karena yang lain. Apa yang karena lain itu berpisah? Ya apa? Giliran ya marahan berpisah, bukan karena Allah, tapi karena urusan-urusan lain gitu loh. Gue lagi ngincer cewek itu, ngapa diembat juga sama temen gue gitu kan. Nah itu namanya bukan fillah, bukan berpisah, bukan karena Allah. Kumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah, berpisah juga karena Allah. Bukan karena kepentingan, bukan karena transaksi. Oh dia orang lagi orang kaya, oh dia lagi punya jabatan nih, saya bersahabatan sama dia. Karena dia punya jabatan, kita bersahabat sama dia. Berarti kita tidak saling cintanya, berkumpulnya bukan karena Allah. Orang yang berkumpul kepada Allah saling cinta, dia akan mendapatkan naungan dari naungan Allah. Sucikanlah dari dosamu, jangan mengotori dan janganlah menodai. Maka zikir kita adalah la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis dikatakan orang yang membaca kalimat la ilaha illallah dengan khalisan mukhlisan, 5.000 rontok dosanya dia. 5.000 dosa rontok dari dia. 5.000 dosa rontok dari diri dia. Orang yang membaca kalimat ini dengan khalisan mukhlisan, rontok. Sucikan diri kita dari dosa, jangan dinodai. Taat kepada Allah, fatazayyanu, berhiaslah dengan berhias ketaatan. Hiasilah diri kita dengan ketaatan kepada Allah. Jangan hiasi diri kita dengan sesuatu yang ya sholat, ya zikir, itu hiasin namanya. Tapi Ibnu Athaillah pernah ngomong seperti ini, kebalikannya. Yang bagi orang yang awam, bagi orang yang syariat mungkin masalah omongan ini nih. Kata Ibnu Athaillah begini, zayyinu a'malakum bil ma'asi wala tazayyanu nafsaka bit ta'at. Kata Ibnu Athaillah, hiasilah amalan kalian bil ma'asi dengan berbagai maksiat, wala tazayyanu nafsaka bit ta'at. Jangan hiasi dirimu dengan ketaat. Kata Ibnu Athaillah nih, kalau dalil ini, kalimat ini diambil secara mentah-mentah tekstual, ini kan menyalahi. Mestinya kan hiasilah amalan kita dengan ketaatan, janganlah menghiasi diri kita dengan kan aslinya begitu kan. Tapi kata Ibnu Athaillah dibalik. Karena kata Ibnu Athaillah, ini saya bukan bicara kepada orang lain, saya bicara kepada dirinya sendiri, kepada
Hiasilah amalan kalian dengan maksiat. Maksudnya apa? Kamu jangan nilai baik terhadap amalmu. Kamu jangan merasa bahwa dirimu ini adalah yang paling benar. Dirimu ini udah melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia. Jangan kamu tuh. Itu nanti kamu akan merasa dirimu mewah, akan merasa dirimu ini orang yang paling soleh, akan merasa dirimu ini orang yang paling baik, dirimu ini orang yang paling dekat sama Allah. Itu maksudnya begitu. Kamu ini merasa kamu ini berdosa saja. Jangan nganggap diri kamu ini orang yang baik. Itu maksudnya, itu kata Ibnu Athaillah. Biar apa? Biar ke dalam ini, ke dalam, bukan keluar. Kalau ada orang kemudian menghiasi dirinya, saya kan udah melakukan ini, saya udah beribadah ini, saya mah orang baik. Dia mah bukan orang baik, saya mah orang baik. Ini nggak begitu gitu kata Ibnu Athaillah. Makanya jangan menghiasi dirinya dengan ketaatan. Kenapa? Karena akan membuat dirimu menjadi tapi ke dalam, bukan keluar. Maka ada orang-orang yang ekstrim, wali-wali Allah yang ekstrim, yang saking dia tidak mau dianggap sebagai orang hebat, orang yang walinya Allah, dia melakukan sesuatu yang kelihatan bagi orang lain itu sesuatu yang buruk. Itu banyak ini dilakukan seperti ini, banyak. Katanya wali, tapi kok itu kelihatan minuman keras ya, gitu ya. Padahal dia sengaja itu di depan orang banyak dia melakukan seperti itu. Dia sengaja itu. Kenapa? Biar orang tidak menganggap, tidak tahu kalau orang ini sesuatu yang mulia di hadapan Allah. Makanya dia rusak. Padahal ketika dia minum arak itu, ketika minum air keras, botolnya air keras, ketika mau masuk ke mulutnya, air kerasnya berubah jadi air mineral. Kalau kemudian yang diminum itu air mineral, dosa apa enggak dia? Kan enggak dosa. Meskipun orang melihatnya itu apa itu? Arak. Tapi ketika dia minum, yang dirasakan, yang diminum adalah air putih, itu kan nggak dosa. Nggak dosa kan? Karena yang diminum air putih. Sebegitunya ada ulama itu. Ada begitunya ulama yang ekstrim banget, yang saking dia tidak mau melihatkan dirinya di hadapan orang menjadi orang yang mulia. Sengaja dia melakukan seperti itu tuh. Di hadapan pintu Tuhan kalian, maka janganlah bergeser. Ya, jangan bergeser dari pintunya Allah Subhanahu wa taala. Taubat janganlah menunda. Jangan menunda kepada taubat. Taubat itu ada 3. Taubatnya orang awam, taubatnya orang soleh, taubatnya orang makrifat. 3 taubat ini. Taubatnya orang awam adalah taubatnya dari dosa, melakukan dosa. Maka kemudian dia bertaubat. Kayak kita nih orang-orang awam, habis melakukan maksiat, taubat. Maka kemudian itu namanya taubatnya orang awam. Ya namanya habis berbuat dosa, ya dia taubat, orang awam itu. Orang soleh, taubatnya orang soleh adalah akhlaki minal akhlakiz zamimah, dari akhlak yang buruk. Ketika ada diri dia, kemudian ada sifat yang buruk, akhlak yang buruk dari diri dia, dia taubat. Jadi dia udah gak ada maksiat itu, gak melakukan sesuatu perbuatan maksiat, gak ninggalin sholat, gak ninggalin puasa, gak ninggalin ibadah, gak minuman keras, kagak melakukan, gak. Tapi dia punya akhlak yang gak baik. Dia taubat dari akhlak yang gak baik itu taubatnya orang-orang soleh. Pernah kan diceritakan Sirri As-Sakoti itu, dia tobat membaca istighfar 30 tahun karena membaca alhamdulillah, yang dia merasa semua kebakar itu pasar, semuanya kebakar tokonya, kecuali tokomu yang gak kebakar Siri. Kata Siri, alhamdulillah toko saya gak kebakar. Itu kan kalau dilihat kan ya wajar-wajar aja tuh mah, kalau orang kita mah semuanya kebakar, dia tidak kebakar. Lalu kata Siri As-Sakoti alhamdulillah. Lalu kemudian setelah ngomong alhamdulillah, Siri As-Sakoti sadar, saya kok egois banget ya, kok saya ngucapin alhamdulillah gitu ya, sementara yang lain pada kebakar. Akhirnya dia istighfar 30 tahun, minta ampun oleh Allah gara-gara ngucapin alhamdulillah. Itu taubatnya apa tuh? Taubatnya orang-orang soleh. Taubatnya orang-orang yang makrifat adalah taubat minal ghaflah, dari lupa kepada Allah. Itu taubat itu. Anda pernah nggak zikir khofinya hilang, kemudian ada taubat, ya Allah tadi 1 jam kagak ada zikir khofi. Pernah nggak taubat begitu? Pernah nggak?
zikir khafi, tiba-tiba 1 jam hilang nih zikir khafinya nih, lalu ada taubat dari itu, pernah nggak? Berarti belum sampai kita kepada taubatnya orang-orang arif. Kenapa belum sampai? Orang yang ma'rifat dia sedek aja, dia kemudian tidak lupa, dia lupa sama ghaflah, langsung taubat. Cerita kayak gini banyak. Para wali Allah tobat gara-gara tadi itu nggak ingat sama Allah itu, nggak ingat sama Allah. Pada sekejap doang dia kagak ingat sama Allah itu, langsung dia taubat minal ghaflah. Kenapa? Karena bagi orang arif dosa yang paling besar adalah ghaflah. Dosa yang paling besar adalah lupa kepada Allah. Itu dosa yang paling besar itu. Tidak ada dosa yang paling besar kecuali dosa ghaflah, dosa lupa kepada Allah. Jadi kita taubatnya ini orang mana nih? Orang mana? Ya mudah-mudahan paling enggak orang soleh lah. Ini 2 orang soleh lah. Ketika kita punya akhlak yang buruk, saya kok dengki banget ya, temen kok punya motor baru, kok tadi hati saya kok jadi jelek ya. Aduh, wah, dari mana dari motor baru dia tuh. Terus hati kita dengki, lalu kemudian kita sadar, langsung kita taubat. Nah itu udah lumayan lah kita, udah lumayan itu namanya taubatnya orang soleh. Jangan harap dulu ghaflah langsung taubat gitu loh. Jangan gitu. Wa anil iktizar, dan dari mohon ampun kepada wa anil iktizar, dan dari mohon ampun ila khaliqikum kepada Tuhan kalian fi ana al-laili, di sepanjang malam, wa atrafin nahari, dan sepanjang siang. Fala tamallu, maka janganlah bosan siapa kalian. Fala tamallu, maka janganlah bosan ke siapa kalian. Kalau kamu melakukan seperti ini juga, fala allakum. Kalau di teks Anda ini itu kurang lam itu. Itu fa'alakum itu kan, fa'alakum kurang lam. Fala'allakum tambahin lam. Sebelum ain tambahin lam. Fala'allakum, maka barangkali kalian semua, maka semoga kalian semua. Fala'allakum, maka semoga kalian semua turhamuna, dikasihani oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Watus aduna, ditolong, diberi bahagia. Watus aduna, dan diberi bahagia siapa kalian. Wa anin nari, dan dari neraka. Tub aduna, dijauhi siapa kalian. Wafil jannati, dan di dalam surga. Wafil jannati, dan pada surga. Tuh baruna, disenangkan siapa kalian. Wa ilallahi, dan kepada Allah. Wa ilallahi, dan kepada Allah. Tu soluna, disampaikan siapa kalian. Tu soluna, disampaikan siapa kalian. Wa bin naimi, dan dengan kenikmatan. Wa bin naimi, dan dengan kenikmatan. Wa bin naimi, dan dengan kenikmatan. Waftidodil abkari, ini majazi nih, jangan dimaksudin tekstual. Ya mungkin bisa aja tekstual nanti di surga. Iftidodil abkar itu apa bahasa halusnya ya? Iftidod itu membelah, membuka. Abkar itu keperawanan. Jadi ngebuka keperawanan, maksudnya apa? Membedah keperawanan. Jadi nikah sama perawan, terus kemudian berhubungan dengan perawan, membedah, ngebongkar keperawanan, itu namanya iftidot. Ngeperawanin, merawanin kalau bahasa kita itu, merawanin. Waftidodil abkari, itu kalau bahas teksnya, tekstual, membelah abkari keperawanan. Kalau bahasa gampangnya, merawanin. Dan dengan kenikmatan, waftidodil abkari, dan memerawanin, fi dari salami, di negeri keselamatan, nanti di akhirat. Tustagoluna, disibukkan siapa kalian. Jadi nanti di surga, di surga Naim, di surga Firdaus, nanti di akhirat kalian akan disibukkan dengan kenikmatan, disibukkan untuk ngebedah perawan. Waduh, enak betul. Jangan kemudian nanti istri-istrinya, waduh nanti suami saya sama bidadari. Enggak gitu. Ya ada bidadari, tapi kalau di surga itu sudah tidak ada keburukan. Jadi kalau nanti ada tafsir begini, semua istri kita akan kembali menjadi sosok yang paling cemerlangnya, yang di posisi di mana kita semua lagi jatuh cintanya sama dia, di posisi itulah dia. Dan kemudian setelah setiap kita bersetubuh, perawan lagi dia, terus perawan lagi, kagak longgar lah, pokoknya kira-kira nggak longgar.
Ini kalau punya anak satu, punya anak dua kan udah longgar. Katanya begitu, udah longgar. Pokoknya udah sempit aja, pokoknya udah merawanin terus gitu kan, merawanin terus. Kalian akan disibukkan dengan itu. Ini imajinasi, ini katanya, ini dibayangi kata Tuhan saya kan seperti itu. Wa ala zalika, atas demikian itu, kamu akan mendapatkan kenikmatan, kamu akan mendapatkan sesuatu yang paling mulia itu tuhladuna, dikekalkan. Tuhladuna, dikekalkan. Siapa kalian? Kekal. Bukan cuma seminggu 2 minggu kamu dapat itu tuh, bukan. Kekal selamanya, selama-lamanya. Wa alan najaibi, dan atas makhluk yang terkemuka. Wa alan najaibi, dan atas makhluk-makhluk yang terkemuka. Turkabuna, dinaiki. Siapa kalian? Turkabuna, dinaiki, dikendarain. Siapa kalian? Maksudnya apa? Kalian akan naik berkendara bersama dengan orang-orang yang terkemuka. Wabihuril in, dan dengan bidadari, wabihuril ini, dan dengan bidadari, wa anwa itib, dan berbagai macam kenikmatan, wa anwa itib, dan berbagai macam kenikmatan, wa sautil kiani, dan suaranya biduan, wa sautil kiani, dan suaranya biduan, ma'azalika, beserta ma'azalikan naimi, ma'azalikan naimi, beserta kenikmatan-kenikmatan tersebut. Tuhbaruna, disenangkan siapa kalian? Tuhbaruna, disenangkan siapa kalian? Kalian akan dapat bidadari, kalian akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan, kalian akan mendengarkan suara biduan-biduan selamanya, kekal. Ini kan bahasa-bahasa begini loh. Bahasa begini. Kenapa kok di Quran sering digambarkan surga itu tajri min tahtihal anhar, banyak sungai-sungai yang mengalir. Kenapa kok gambarannya surga itu banyak sungai-sungai? Karena di Arab sungai itu jarang, air itu jarang. Orang Arab kalau ngelihat air, ngelihat sungai, senangnya luar biasa. Nah makanya kemudian surga di Quran, karena Quran saat itu turun untuk orang-orang yang ada di Arab, kan Nabi kan bicaranya kepada orang-orang Arab. Maka kemudian dikasih bayangan nanti di surga airnya banyak, depannya sungai. Itu kan cuma gambaran kesenangan bagi orang yang itu gitu loh. Nanti orang-orang yang biasanya tinggal di sungai kemudian bilang, dunia gue tinggal di sungai, nanti di surga sungai lagi ketemu, mana ketemu sama gunungnya gue, kata gitu kan. Ya karena kira begitu, masa di surga ada sungai lagi? Gue setiap seumur hidup tinggal di sungai gitu ya. Akhirnya kan nggak jadi menarik, nggak gitu. Itu semua bahasa kaum. Makanya Quran itu bahasanya ya bahasa kaumnya. Makanya kemudian mengartikan Quran jangan mengartikan secara general. Kenapa kok disebut afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Apakah kamu tidak melihat bagaimana onta diciptakan? Kenapa kok onta? Ya karena orang Arab taunya onta. Kalau kemudian Quran bilang afala yanzuruna ila kebo, kaifa khuliqat, orang Arab bilang kebo, mah kebo itu. Apa itu kebo gitu kan? Ya makanya kemudian kebo gitu ya. Even apa sunnahnya buka puasa itu makan apa? Kurma. Itu kan ditafsirin mengkorma. Ya korma, kenapa korma? Ya karena buah saat itu adanya korma di sana. Kata ulama-ulama kontekstual, bukan kormanya, tapi pohon atau buah atau barang makanan yang langsung dari alam, yaitu buah-buahan yang langsung dari alam, yang tidak terkena mata, yang tidak terkena api, yang bukan dimasak. Jadi intinya bukan kormanya, tapi buah atau makanan yang langsung dari alam, yang tidak terkena api, yang tengah pakai dimasak. Apa di sana adanya yang paling pokok? Ya korma gitu ya. Nah kalau kemudian di sini nggak ada korma dulu, zaman dulu kan nggak ada korma, zamannya dulu awal-awal dulu Sunan Gunung Jati, zamannya Sunan. Apa banyak korma di sini? Orang nggak ada ekspedisi kok, orang ke Arab aja 6 bulan. Kalau sekarang banjir, orang sekarang sehari ketemu kok, sehari dari Arab ke sini udah bisa bawa korma. Oh berarti dulu para sunan nggak ada yang melakukan sunnah itu. Kenapa? Ya, temu dari korma di mana dia di sini? Gitu kan? Ya apa di sini ada makanannya? Ya apa saja. Ini penafsiran orang-orang kontemporer. Jadi ya silakan saja diartikan kayak gini, boleh gitu loh, bahwa jangan ngelihat kormanya. Ya kalau korma ya iya orang dia jualan korma ya pasti dagangnya begitu, bukalah dengan korma 3 ya, karena jualan korma. Tapi nggak apa-apa juga karena itu bagian. Tapi maksudnya bukan kormanya, tapi
sesuatu yang langsung dari alam, yang kagak pakai apa tadi itu, nggak pakai kena api gitu loh. Itu maksudnya tuh kayak begitu. Jadi bahasa Quran, bahasa hadis itu ya salah satunya adalah dia teksnya ada di mana. Dia ada di mana memahaminya, karena dia di Arab. Makanya kemudian pakai bahasa orang-orang Arab itu gitu ya. Yang nanti di sini ya tinggal dikiaskan. Ya apa di sini nih? Gitu ya, nggak ada di sini. Anda cari dalil di Quran, di hadis, di kitab-kitab fikih sunnah, atau di kitab-kitab fikih orang-orang kitab-kitab fikih, mana ada orang korban pakai kebo? Mana coba mana kitabnya? Korban pakai kebo, mana kitabnya? Di Quran ada nggak? Di hadis ada nggak? Nah, terus pakai apa kita? Kenapa pakai kebo? Kan nggak bisa. Oh, nggak ada kebo ini, korban pakai kebo, bid'ah. Jadi semua orang yang korbannya kebo bid'ah, dan dia masuk neraka. Udah ngeluarin duit buat beli kebo, neraka pula coba. Gara-gara apa? Gara-gara korbannya pakai kebo. Yang zaman Nabi kagak ada kebo gitu loh. Nah, sama seperti bahasanya Tuan Syekh ini. Tuan Syekh kan tadi bilang nanti kamu akan mendapatkan keperawanan. Oh, nanti kamu nyicipin perawan terus. Ya barangkali di zaman itu sesuatu keperawanan itu sesuatu yang sangat banget gitu loh. Maka kemudian udahlah Anda sabar, nanti di akhirat ente mau perawan kayak apa, istri Anda perawan terus dah, nggak pakai obat-obat apalah tuh buat ngerapet-rapet farji, vagina, nggak pakai itu, pokoknya semua perawan. Kamu akan mendapatkan bidadari, biduan, maka ada suara biduan di sini. Wasotil kian, suara bidu. Kenapa? Karena mungkin ini tukang nyawer kali ini dulu orang-orang ini gitu. Iya, mungkin jamaahnya Tuhan saya tukang nyawer kali. Kamu sabar dulu dah, jangan nyawer di sini. Kamu nanti di surga itu akan dapat biduan gitu ya. Intinya apa sih? Bukan biduannya, tapi kenikmatannya. Wa ma'al anbiya dan beserta para nabi, wasyiddiqin dan pada orang syidik, wasuhada dan para suhada, wasolihina dan orang-orang soleh. Turfauna abadan selamanya, turfauna akan diangkat siapa kalian, dan kalian semua kalau melakukan 33 ini tadi nih, 33 macam tadi nih, mulai dari apa namanya di sini ittiba, ikut sampai kepada iktizar, memohon ampun kepada Allah, 33 macam ini kita lakuin semua, maka semua itu akan membuat kita tadi itu la'allakum turham tu'aduna fil jannati tuhbarun, sampai kita akan diangkat bersama dengan anbiya wasyiddiqin wasuhada'i was solihin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.